Jadi cerita ini gue dapet dari cewek gue. Ini kejadiannya di Bandung lah, sekitar 2-3 tahun lalu. Nah, cewek gue ini habis pergi naik kereta dan turunnya di stasiun Kiara Condong. Bandung tuh? Iya, di Bandung. Oke. Nah, pesenlah dia taksi online kan, dapet lah. Nah, pas di perjalanan tiba-tiba bapaknya ini ngomong ke cewek gue, "Mbak, jemput mbak di sini, saya jadi keinget sama satu kejadian yang gak ngenakin deh waktu itu." Nah, ditanyalah sama cewek gue kan, Iya. "Gak ngenakin gimana pak?" gitu. Nah, ceritalah bapaknya. Gue lupa bapaknya namanya siapa, tapi kita sebut aja namanya Pak Iman ya. Oke. Jadi Pak Iman ini dapat orderannya itu di daerah dekat stasiun Kiara Condong. Oke. Di stasiun Kiara Condong itu belakangnya tuh kayak ada pemukiman gitu loh. Nah, dapatlah orderan di dekat Kiara Condong tapi di pemukimannya di belakangnya. Nah, Pak Iman itu dapat orderannya sekitar jam 11-an malam. Oke. Dia ambil, dia menuju lokasi, tapi pas dia lihat kayak titik penjemputannya itu, kayak Pak Iman tuh bingung gitu loh, bener nggak ya penjemputannya di situ? Soalnya tuh daerahnya tuh gelap gitu loh, dan Pak Iman tuh jarang banget ngelewatin itu, ngelewatin jalan itu. Nah, di perjalanan kayak itu udah masuk pemukiman, jadi kan rada sepi dong kanan kiri. Iya. Nah, di perjalanan itu kanan kirinya tuh sepi dan ada kayak pos-pos hansip gitu loh. Oke. Di pos itu banyak mas-mas lah lagi duduk malam-malam ngeronda mungkin ya. Nah, karena Pak Iman ini ngelihat banyak orang di pos rondanya itu dan dia nggak yakin sama titik poin penjemputannya, Pak Iman berhenti dulu. Nanyalah ke mas-mas ini yang ada di posnya itu, "Mas, lokasi ini di mana ya?" gitu kan. Pak Iman nanya. Nah, mas-mas yang ada di pos itu kayak saling nengok kebingungan gitu loh. Oke. Nah, tapi karena emang Pak Iman mungkin nanyanya buru-buru, jadi langsung ditunjukin. Tapi sambil bingung mas-masnya. "Di situ Pak," gitu. Oke. "Oh gitu, yaudah makasih ya Mas," gitu. Pak Iman langsung jalan lah. Nah, pas udah jalan ke arah yang ditunjukin sama mas-masnya, berhentilah di map itu, titiknya ada di rumah tua gitu, gelap. Oke. Rumah tua gelap yang udah kelihatan banget kalau nggak berpenghuni. Oke. Nah, di situ Pak Iman ngeliat ada cewek tinggi, rambutnya panjang gitu, pakai kebaya. Oke. Nah, karena cuman ada satu-satunya orang yang ada di rumah itu cuman cewek itu, ya berarti jelas dong yang mesen taksi online-nya ya cewek ini, ya kan? Nah, Pak Iman tuh nggak turun, dia cuman buka jendela kiri, jendela penumpang. Dia bilang lah sama cewek ini, "Mbak, yang mesen ya?" gitu. "Ayo Mbak, masuk Mbak." Nah, si cewek ini diem aja, berdiri sambil nunduk gitu loh. Nah, Pak Iman panggil lagi dong, "Mbak, ayo Mbak." Baru si cewek ini masuk ke dalam mobilnya Pak Iman. Nah, di perjalanan ya sama halnya kayak supir-supir taksi online pada umumnya, pasti nanya dong basa-basi, nanya ke penumpangnya mau kemana gitu kan. Pak Iman nanya ke cewek ini, "Mbak, mau kemana malam-malam?" Sama cewek ini dijawab, "Mau ke toko emas Pak," gitu. Nah, Pak Iman bingung dong, kok toko emas, kan udah malam juga gitu loh. Pak Iman nanya lagi, "Mbak, emang ada yang buka ya toko emas malam-malam?" Nah, ceweknya bilang, "Ada Pak, udah percaya aja sama saya." Oke. Setelah itu di sepanjang jalan, si cewek ini diem aja, nggak ngomong apa-apa sama Pak Imannya. Nah, sesekali Pak Iman ngelihat dari spion pun juga si muka cewek ini nggak kelihatan jelas gitu loh, karena si cewek ini tuh juga tetap nunduk. Oke. Ketutupan rambut kan mukanya. Nah, udah pas Pak Iman lagi jalan lagi, gak gitu lama Pak Iman tuh kayak ngerasa nyium bau gitu loh. Bau apa? Nyium bau busuk gitu loh, Chef. Nah, dan bau busuknya itu asalnya dari kursi belakangnya Pak Iman. Oke. Nah, Pak Iman tuh masih bisa nahan lah. Sambil jalan lama-lama tuh bau busuknya tuh nyengat banget.
nyenget banget sampai pada akhirnya Pak Iman pun udah nggak kuat buat nahan. Jadi Pak Iman langsung banting setir ke kiri, berhenti, dia langsung buka pintunya Pak Iman, langsung muntah tuh. Jadi dia nggak keluar, nggak keluar dari mobil, dia langsung muntah ngerundukin badannya ke bawah gitu loh. Oke. Nah, muntahlah Pak Iman kan. Setelah Pak Iman muntah, Pak Iman ngebersihin mukanya, Pak Iman masuk lagi ke mobil, nutup pintu. Si cewek ini tiba-tiba nanya, "Kenapa Pak? Kebauan ya?" Aduh. Jadi, Gitu. Heeh. Nah, Pak Iman jawablah, "Oh enggak kok Mbak, nggak apa-apa." Gitu. Udah jalan lagi tuh kan Pak Iman. Nah, lama-lama Pak Iman tuh udah ngerasa aneh juga karena jalannya kok gelap banget, sepi banget gitu. Dan emang bener-bener nggak ada satu mobil atau motor pun yang lewat berbarengan atau berpapasan sama Pak Iman. oke. Nah, tiba-tiba si cewek ini ngomong dari belakang, "Pak, berhenti di sini aja." Heeh. Nah, di situ Pak Iman langsung diem karena Pak Iman juga ketakutan, nggak pakai ngebantah. Ya Pak Iman langsung berhentilah, disuruh sama si cewek ini kan. Nah, mobilnya udah berhenti, tapi si cewek ini diem aja gitu loh, Bi, Syaf. Diam di mobil. Iya, diem di mobil, nggak keluar, nggak gerak apa-apa, nggak ngomong apa-apa gitu loh. Nah, di situ Pak Iman ketakutan banget. Pak Iman nggak berani nengok belakang, dan Pak Iman tuh cuman berani bilang, "Mbak, udah sampai Mbak." Nah, pas Pak Iman ngomong kayak gitu, si cewek ini masih diem aja, Aduh. masih nggak keluar dari mobil. Heeh. Pak Iman ngomong lagi untuk yang kedua kalinya, "Mbak, maaf Mbak, udah sampai nih." Pak Iman masih ngerasa si cewek ini masih duduk di kursi belakang, Beda. Jalan pelan ke kanan. apa-apa gitu loh. Nah, di situ Pak Iman ketakutan banget. Pak Iman gak berani nengok belakang, dan Pak Iman tuh cuman berani bilang, "Mbak, udah sampai Mbak." Nah, pas Pak Iman ngomong kayak gitu, si cewek ini masih diem aja, Aduh. masih gak keluar dari mobil. Heeh. Pak Iman ngomong lagi untuk yang kedua kalinya, "Mbak, maaf Mbak, udah sampai nih." Pak Iman masih ngerasa si cewek ini masih duduk di kursi belakang, Beda, nggak ada suara buka pintu. nggak ada juga. suara buka pintu. Nah, di situ Pak Iman posisinya tuh cuman nunduk doang gitu lebih, Chef. Karena dia juga nggak berani gimana-gimana kan. Nah, setelah itu Pak Iman ngeberaniin diri untuk nengok ke belakang. Oke. Nah, begitu Pak Iman nengok ke belakang, yang dia lihat kursinya kosong. Aduh, hilang. Ya, Pak Iman panik dong. Yang tadinya ada penumpang cewek duduk di belakang kursi Pak Iman, sekarang tiba-tiba hilang. Iya. Nah, di situ posisinya kan Pak Iman lagi nengok ke belakang dong. Iya. Nah, begitu Pak Iman madep depan, yang Pak Iman lihat di atas kap mobilnya ada cewek dengan posisi ngerangkak, Aduh. nempel di kacanya Pak Iman. Anjing. Mukanya hancur, sambil si cewek ini ngejulurin lidahnya. Bangsat. tai. Aduh, gue merinding banget. Aduh, anjing. Dan lo berdua tahu kan, si cewek itu ya penumpang Pak Iman yang ada di belakang tadi. Bangsat. Aduh, gue merinding banget nih anjing. Tai. Pak Iman langsung tancep gas, dan Pak Iman tuh masih kebayang-bayang banget gitu loh sama sosok cewek yang ada di depan kap mobilnya itu. Iya. Pak Iman buru-buru nyari tempat yang rame banget biar Pak Iman gak kebayang-bayang. Nah, cewek gue tuh cerita, Pak Iman tuh langsung mau balik ke tempat penjemputan tadi loh. Ya karena Pak Iman ingat kalau misalnya di pos ronda di dekat tempat penjemputan itu tuh masih ada orang banyak. Karena Pak Iman mau ceritain ke orang-orang itu apa yang udah kejadian sama dia tadi gitu loh. Nah, setelah Pak Iman nyampe ke pos ronda yang tadi banyak mas-masnya, Pak Iman tuh langsung nanya, "Mas, misi mas, tadi kan saya habis ngambil orderan di rumah tua itu ya. Nah, di rumah itu masih ada yang nempatin gak ya?" Nah, mas-masnya jawabnya santai. Dia bilang, "Oh enggak pak, udah lama kosong." Nah,
Pak Iman rada bingung tuh di situ. Pak Iman nanya lagi ke mereka, kalau misalnya di belakang rumah tua itu ada pemukiman gak ya mas? Nah si mas-mas yang ada di pos ronda itu jawab lagi, oh nggak ada pak, di belakang rumah tua itu kuburan. Aduh, pantes. Nah Pak Iman seketika diem di situ. Heeh. Ada beberapa detik Pak Iman diem. Salah satu dari mas-mas yang ada di pos ronda itu langsung ngomong, Bapak tadi abis jemput Yanti ya pak? Aduh, disebut namanya loh itu. Ya Pak Iman bingung dong. Pak Iman nanya lagi ke mas-mas ini, hah? Yanti siapa? Nah disitulah mas-masnya ceritain kalau misalnya beberapa waktu lalu ada cewek namanya Yanti. Nah si Yanti ini di hari H pernikahannya dia itu ditinggal kabur sama calon suaminya. Undangan udah disebar, tamu-tamu udah pada datang. Yanti tuh malu banget gitu loh si Afbi. Iya pastilah. Karena udah hari H pernikahannya dia, terus nggak jadi. Yanti jadi bahan omongan sama keluarganya. Nah karena Yanti itu sakit hati banget dan malu banget, pada hari H pernikahannya dia mutusin untuk bunuh diri dengan nabrakin badannya dia ke kereta. Aduh, bangsa. Dan nabrakin dirinya itu di stasiun Kiara Condong. Aduh, Yang pantes. supirnya ini dan cewek gua lewatin itu.